Halo pendengar podcast cerita dari dalam. Masih bersama gua Akbar. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan soal percaya diri. Jadi stay listen, tetap mendengar. Dan gue di sini siap menemani segala aktivitas kalian yang sedang kalian jalani hari ini, dan gue harap lu nyaman dan kita bisa serap ilmunya bareng-bareng. And cerita dari dalam still tell a story. Percaya diri. Ya, ini yang lagi gue pengen bahas. Kenapa harus percaya diri? Jadi gini, di topik kemarin kita kan udah bahas tuh soal kelemahan dan kekuatan diri lu. Setelah itu, apalagi nih kelanjutannya, stepnya setelah gue udah coba memahami diri gue sendiri, kekuatan gue sendiri, kelemahan gue sendiri. Ya, untuk kita bisa sama-sama improve bareng nih tentang diri kita sendiri ya. Topik ini itu penting banget sih sebenarnya kalau menurut gue. Kenapa sih sepenting itu? Karena ketika lo udah tahu tujuan lo mau kemana, kekuatan lo apa, kelemahan lo apa, ya lo juga harus yakin dong sama hal itu. Dan itu menurut gue sih hal yang penting. Makanya gue coba buat podcast ini ya dengan tujuan itu. Sekaligus reminder juga buat gue, karena hidup ini tuh gak bisa cuman modal kita pahami diri sendiri kita doang, tapi kita perlu yakin sama apa yang kita punya. Percaya diri, itu intinya. Kenapa harus percaya diri? Jadi kita coba review dulu sebentar mengenai soal percaya diri. Kalau percaya diri, menurut paham hemat gue, percaya diri tuh ya lu yakin sama kemampuan lu gitu. Dan lu bisa membuat kemampuan lu tuh menjadi sesuatu yang sangat-sangat hal yang penting yang lu miliki gitu. Dan lu merasa aman dan nyaman akan hal itu. Dan kalau yang lebih, mungkin yang lebih bagusnya lagi tuh lebih ke lu bisa mengekspresikan kemampuan lu. Itu mungkin yang udah percaya dirinya mantap lah ya, bisa dibilang. Nah, kenapa harus percaya diri? Sedangkan lu tuh udah punya kekuatan, udah tahu kekuatan lu apa, kelemahan lu apa, udah tahu tujuan lu kemana. Tapi kenapa harus percaya diri? Emang seperlu itu ya? Nah, jadi gini. Kalau kita udah yakin sama apa yang kita punya, sama kemampuan yang kita punya, kita bisa jauh lebih mantap dalam menghadapi segala sesuatu, segala kemungkinan, dan segala hal apapun yang dalam tanda kutip bisa mengganggu arah lu menuju tujuan itu gitu. Jadi percaya diri itu bukan berarti lu tuh sangat-sangat pede gitu akan kemampuan lu yang wow, ibarat kata yang bisa dibilang tuh sangat-sangat berbeda lah di antara yang lain, bisa dibilang kayak gitu. Kenapa harus kayak gitu ya? Karena dengan lu percaya diri sesuai porsinya, nah lu bisa tuh meningkatkan
efektivitas kinerja lu gitu, baik itu secara produktivitas, secara emosional gitu. Dan mungkin juga dengan lu percaya diri, lu bisa ngerti itu akan ketakutan lu, kurangnya motivasi dari diri lu. Bahkan dengan adanya percaya diri pun, masalah-masalah seperti lu sama lingkungan sekitar lu tuh bisa teratasi gitu. Kayak coba interaksi sesama gitu, interaksi sosial sama teman, atau mungkin ke PDKT-an lo, atau mungkin ke bos lo gitu. Ya dengan adanya percaya diri ini ya kurang lebih bisa mengurangi masalah-masalah itu. Dan percaya diri itu juga sangat berimpact banget sama cara lu menyelesaikan mungkin ya pekerjaan lu, tugas-tugas lu, kewajiban lu gitu. Ya karena dengan adanya percaya diri akan keyakinan yang lu punya, ya lu jadi lebih semangat gitu, lebih yakin. Ya istilahnya lebih pede lah bahasanya kalau yang kita sering dengar lah ya maksudnya. Oke, biar lebih jelas itu coba gua kasih contoh sedikit ya. Misalkan nih, kita contoh sederhananya gitu. Misalkan lu seorang pelajar gitu. Ya, ini contoh ya gitu. Misalkan lu seorang pelajar, lu tahu nih kalau lu tuh nggak jago di bidang olahraga misalkan. Di topik itu ya lu nggak jago gitu, di pelajaran itu tuh lu nggak jago, di pelajaran olahraga itu lu nggak punyalah kekuatan itu. Tapi lu punya nih kelebihan di bidang lain, misalkan contoh lu suka sejarah misalkan. Nah mungkin pasti saat jam olahraga lu nggak pede sama apa yang lu punya, karena emang itu bukan fake lo, bukan kekuatan lo, bukan keahlian lo gitu. Dan itu masuk ke salah satu kekurangan lo gitu. Tapi di mata pelajaran IPS misalkan, ya lo bisa tuh yakin dan pede akan kalau oh ini tuh gue bisa gitu, oh ini tuh gue mah ya bisa lah gitu. Dalam tanda kutip, bukan berarti lu meremehkan gitu, enggak, tapi dalam tanda kutip tuh lu ngerti bahwa ini tuh gua banget gitu, kayak gitu. Dan itu nggak salah, karena kadang juga ketika lu ngerasa lu menguasai suatu bidang, ya lu pasti secara nggak langsung tuh dari dalam diri lu tuh lu ada rasa antusias gitu, kayak wah gue ini bisa nih, gue ini mah bisa lah, gampang lah gitu bahasanya. Jadi lu lebih semangat dalam menyelesaikan sesuatu atau kerjaan atau tugas kuliah atau tugas sekolah lu di bidang itu dengan pede gitu. Dan itu nggak semua orang punya gitu. Kenapa nggak semua orang punya? Karena PD itu kalau yang hemat pemikiran gue, kayak yang sepengalaman gue gitu, kalau orang PD itu ya orang ya bisa ekspresif, bisa tampil, bisa ngelakuin segala sesuatunya ya sesuai keinginan lu gitu, di depan orang banyak, khalayak banyak gitu. Dan dalam tanda kutip lu bisa jadi attention buat mereka, tapi sebenarnya enggak juga. Ya lu bisa pede sama apa yang lu lakuin, enggak harus selalu show off gitu. Dengan lu mengerti
dan yakin sama apa yang lu punya aja itu udah termasuk kepercayaan diri sebenarnya sih kalau menurut gua. Karena kan nggak semua orang kan bisa ekspresif ya, nggak semua orang bisa show off gitu. Nggak semua orang tuh bisa tampil di depan orang banyak. Ada yang hanya di balik layar gitu, hanya ada yang ada di balik meja, ada yang hanya di balik tulisan gitu. Dan itu nggak salah sih. Makanya tuh kalau orang percaya diri biasanya tuh dia jauh lebih bisa mengejar tujuan itu secara baik dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada pada saat ngejalanin tujuannya itu gitu. Ini kita gua kasih contoh lagi nih, misalkan kayak seorang siswa nih, kita contoh lah, misalkan ada pelajar lah gitu, dia pede nih sama kemampuan yang dia punya, sama seperti yang gue bilang tadi kan, ya otomatis dia bakal lebih berani dalam menjawab pertanyaan mungkin, atau ngelewatin tes, atau mengajukan pertanyaan mungkin kan, atau menjawab pertanyaan pas presentasi di depan. Dan biasanya orang-orang yang percaya diri itu dia lebih mampu tuh dalam mengatasi kesulitan-kesulitan pelajaran. Karena kenapa? Karena dia yakin sama dirinya sendiri, sama kemampuannya dia, sama kekuatannya dia gitu. Dan orang percaya diri juga seperti yang gue bilang di awal tadi kan, dia bisa lebih berinteraksi sesama lain. Nah, di dalam dunia psikologi pun juga bilang gitu, kalau orang percaya diri itu cenderung masalah sosial yang dihadapin pun lebih rendah ketimbang orang-orang yang kurang percaya diri. Jadi ibarat kata minder, pesimis, gitu. nggak ada vibe positif di diri lu gitu. Dan menariknya lagi nih ya, kalau misalkan kita percaya diri nih, ya ini gue aja ya, menurut gue dia juga bisa mengevaluasi atau introspeksi dirinya sendiri gitu, untuk kedepannya kayak gimana dalam menghadapi sesuatu tanggapan. Ya, tanggapan kan nggak selalu baik, dan tanggapan juga nggak selalu buruk gitu. Jadi ada baiknya, kadang ada buruknya. Jadi orang yang yakin sama kemampuannya, orang yang percaya sama dirinya sendiri tuh biasanya ya lebih terbuka sih sama hal-hal yang berbau pujian ataupun itu kritik. Karena ketika lu percaya sama diri lu sendiri, ya lu lebih bisa mengerti kalau ketika orang ngasih saran, masukan, atau pujian, itu semua kembali ke dirinya sendiri gitu. Dan diterima dengan baik untuk, entah itu dari sisi kritiknya untuk dirinya atau untuk hal yang dia kerjain. Ya ini menurut gue ya, jadi kalau orang yang percaya diri itu jauh lebih menerima gitu. Apalagi kayak kritik-kritik yang sangat membangun gitu ya. Itu kalau orang yang percaya diri akan kekuatannya di situ, biasanya dia juga tahu kalau misalkan ada orang yang ngasih inputan, ngasih masukan yang sifatnya kritik atau ngasih saran, jadi bisa menerima secara baik gitu untuk dirinya sendiri. Dan orang yang percaya dirinya itu baik, ini percaya diri ke arah yang baik ya maksudnya,
ketika dipuji, biasanya ya dia nggak bakal sombong karena dia tahu kalau dirinya itu tuh punya kelemahan, punya kelebihan, yang dimana tuh ketika lu dapat pujian pun itu mengerti kalau ya kemampuan gue ini tuh belum seberapa gitu dibandingkan kalian misalkan, atau dibandingkan yang lain gitu ya. Contoh lah seperti gue gitu. Ketika gue bicara di sini tuh bukan berarti gue sangat-sangat mengerti, tapi gue berusaha untuk mengerti gitu. Dan jika misalkan kalian pun mau mengkritik ataupun mau ngasih inputan ke gue pun, itu gak jadi masalah karena gue paham akan hal itu. Kalau wah itu juga ada kelemahannya juga dan ada kelebihannya juga gitu. Jadi entah itu baik itu pujian ataupun kritikan yang sifatnya konstruktif apalagi ngebangun gitu, wah itu malah sangat-sangat kebantu banget gitu. Dan kalau misalkan dipuji pun ya ini tuh cuman sedikit dari banyak hal yang gue pelajarin, yang kalian denger gitu, atau yang gue buat gitu. Dan itu nggak salah. Nah, dalam konteks ini pun juga kayak misalkan lu udah yakin nih sama diri lu udah percaya nih sama diri lu, tapi banyak tuh kiri kanan depan belakang atau saudara teman kerabat gitu, kayak ketika lo melihat mereka kok beda gitu, kok gue gak kayak mereka gitu, atau kok gue gak seperti mereka, kenapa gitu, atau lu ngebandingin lu sama mereka gitu. Ya jelas-jelas emang gak bisa karena antar manusia itu pasti berbeda hakikatnya kan. Dan hal-hal yang seperti itu tuh malah ngebuat diri lu tuh gak yakin sama diri lu sendiri karena lu selalu membandingkan itu. Makanya kalau saran pribadi gue sih ya, khususnya reminder juga buat gue, kalau misalkan emang kita ngebandingin diri kita sama orang yang lebih pede atau lebih yakin sama dirinya sendiri, dilihat jangan dari sisi bedanya, tapi dilihat dari sisi positifnya dia. Maksudnya kok dia bisa ya, kenapa gitu, apa yang buat dia bisa sedangkan gue enggak, apa yang buat dia pede sedangkan gue enggak gitu. Ya syukur-syukur bisa ngeliat kesananya gitu. Karena kalau kita ngelihat dari sisi yang lain, ini kita malah ujung-ujung malah merasa minder, jadi merasa kayak ya udahlah, gue mau begini aja gitu, gue mau mengalir aja. Ya itu nggak salah juga sih, itu kan pilihan lu, tapi dengan ketemunya hal seperti itu, ya lu marah jadi nggak mau maju gitu, untuk bergerak ke arah tujuan lu yang harusnya lu gapai. Ya dengan salah satu caranya ya lu yakin dulu sama diri lu, ya lu percaya dulu sama diri lu sendiri gitu. Ya pokoknya lu harus pahami gitu loh, kalau ya emang diri kita tuh punya kelemahan dan kelebihan, dan gue yakin sama kelebihan yang gue punya, dan gue coba mendeliver itu dengan baik versi gue gitu. Jadi lu gak harus seperti orang lain. Kalau misalkan ada orang lain yang ekspresif, lebih persuasif, atau lebih lantang dengan pedenya, dengan percaya dirinya akan hal yang dia lakuin, it's no problem for him atau for her, atau buat mereka tuh bukan masalah. Dan misalkan lu gak bisa seperti mereka, ya itu juga bukan masalah juga buat lu gitu. Yang pada intinya pun ya seperti yang gue bilang di awal tadi, setiap individual manusia itu berbeda dan gak harus sama dalam meyakini dirinya sendiri, dalam percaya sama dirinya sendiri. Kurang lebih seperti itu.
Dan percaya diri pun juga stepnya nggak seinstan, ya gimana ya bilang ya, bahwa kalau lu mau meyakini kalau diri lu tuh bisa percaya diri sama diri lu, ya kembali step ke awal dulu. Ya lu tahu dulu tujuan lu kemana, kelebihan lu apa, kekurangan lu apa, lu mantepin dan lu yakinin kalau lu bisa, kalau lu mampu. Tapi kan kayaknya terlalu simpel ya kalau dibicarakan. Iya emang kalau ngomong doang emang simpel, tapi kan ketika lu mencoba untuk maju, ada beberapa hal yang memang harus lu yakini kalau lu tuh mampu, kalau lu tuh bisa, terutama di kelebihan lu ini. Taruhlah kekurangan kita kesampingin dulu, kekurangan lu atau kekurangan yang berbau kekurangan kita kesampingin dulu. Ya itu, jadi fokus sama kelebihan lu pupuk secara baik dan lu yakinin kalau lu mampu dan lu fokus. Ya mudah-mudahan ya itu emang jalan lu. Dan kembali lagi, kalau kenapa tidak sama seperti orang lain, ya karena emang berbeda gitu. Karena emang berbeda, dari sisi karakternya pun beda mungkin kan, dari sisi gaya bicaranya beda mungkin, dari sisi pemikiran, perasaan atau emosionalnya berbeda gitu, nggak sama. Kita cari contoh lain lah, misalkan kayak para influencer lah taruh, atau para penggiat medsos yang atau YouTuber yang istilahnya mereka emang awal ngerintis dari nol gitu, dari bener-bener nggak tahu apa-apa sampai jadi misalkan. Ya mereka begitu karena mereka tahu kalau gue tuh punya cuma kelebihan tuh di sini, sama kayak gue gitu. Misalkan gue cuma punya kelebihan ya gini, sharing gitu misalkan. Contoh misalkan YouTube, mau balik ke contoh misalkan si YouTuber ini tuh punya kelebihan misalkan nge-react misalkan. Jadi fokus sama react-nya dia gitu. Gimana cara dia mendeliver dengan baik, gimana cara dia membuat suasana menjadi lebih humoris, lebih mudah didengar, lebih mudah ditangkap oleh semua orang gitu kan. Dan misalkan YouTuber satu react satu sama YouTuber react yang lain tuh sama nih padahal kelebihan mereka, tapi pasti berbeda. Karena kenapa? Karena kita tuh individualis gitu loh. Setiap manusia yang memang kodratnya tuh pasti berbeda gitu, dan gak bakal sama. Tapi yang membedakan adalah hasilnya nanti. Kenapa? Karena misalkan si YouTuber A lebih pede, sangat pede sama apa yang dia punya, sama apa yang dia yakini, dan dia terus memupuk kekuatannya itu untuk menjadi lebih baik gitu, dengan mendengarkan itu tadi kayak kritik atau saran gitu loh, atau pujian yang membuat dia tuh kayak semakin, ayo dong gue harus lebih semangat lagi nih gitu. Jadi dia bisa bercermin lagi, evaluasi, perbaiki, dan buat lagi trial and error lagi gitu. Dan misalkan YouTuber B misalkan gitu ya, lebih pasif, lebih bodo amat, nggak meyakini apa itu kritik dan pujian, ya yuk gue mau semua gue aja gitu. Mungkin untuk beberapa orang itu works, itu bekerja, tapi untuk beberapa orang pun ada yang nggak bisa, karena penilaian pun kan harus tetap dari orang lain gitu, entah itu baik atau buruk. Nah pakemnya supaya lu nggak turun motivasinya, ya lu percaya sama diri lu gitu. Ya, kurang lebih begitu. Dan lebih asik lagi tuh sebenarnya gini, ketika lu udah bisa percaya diri dan lu mengerti kekurangan lu apa dan kelebihan lu apa dan tujuan lu kemana, untuk masalah
komunikasi antar sesama gitu, biasanya itu udah bukan jadi kendala yang besar buat lu, buat gue juga gitu. Karena kenapa? Karena kita meyakini kalau setiap orang itu berbeda, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nggak selalu hebat dalam segala hal, punya keunikannya masing-masing. Dan lu meyakini itu kepada diri lu. Itu nanti masalah-masalah kayak lu kaku sama orang ngobrol, atau lu ketemu sama orang yang baru gitu, itu bisa jadi kalau misalkan lu coba menjalani ini tuh, masalah-masalah kayak lu kaku, gak fleksibel itu hilang dengan dirinya atau berkurang secara perlahan. Dan itu sangat ngebantu banget sih, benar. Nah, misalkan gue udah coba percaya diri nih, tapi kok masih begini-begini aja ya, misalkan gitu, nggak terlalu works banget gitu. Ya itu tadi, ketika lu udah belajar soal diri lu sendiri dan punya tujuan yang sangat-sangat lu banget gitu, realistis pastinya tujuannya gitu. Ya nggak semata-mata kayak lu punya tujuan, gue pengen menciptakan manusia buatan seperti manusia pada umumnya gitu. Ya pokoknya tujuan yang realistis lah, ibarat kata, yang ya realistis, yang masuk akal, masih masuk ke dalam logika gitu. Dan lu bisa mencapai itu dengan kemampuan lu gitu. Dengan menetapkan tujuan yang realistis yang bisa lu capai, ya itu bisa ngebantu lu untuk bisa lebih percaya diri sama diri lu sendiri dalam mengejar tujuan lu. Dan aktivitas pun juga sangat mempengaruhi itu dari rasa percaya diri lu. Kenapa? Karena kalau lu ngelakuin aktivitas yang menyenangkan, itu sangat membantu lu buat merefresh diri lu tuh lebih baik gitu loh, tentang diri lu sendiri, untuk lu lebih percaya diri. Misalkan aktivitas yang menyenangkan tuh ya aktivitas yang lu sukai. Misalkan lu suka dengerin musik, atau lu suka dengerin podcast, dengerin YouTube, nonton YouTube, atau baca yang menurut lu senang, menurut versi lu, itu kalau menurut hemat gue tuh ya bisa ningkatin percaya diri lu secara gak langsung gitu. Dan seperti yang gue bilang tadi kan, kalau berpikir positif itu emang sangat-sangat impactful banget gitu, sangat-sangat berdampak banget buat diri lu pribadi. Karena ketika lu berpikir positif, itu bisa ngebantu lu untuk menerima hal apapun secara baik gitu. Jadi lu lebih nyaman untuk lebih percaya diri ke depannya, karena lu melihat segala sesuatunya dengan sudut pandang yang baik. Jadi nggak dilihat dari jeleknya gitu, baik itu dari pencapaian orang lain, pencapaian diri sendiri, teman gitu, atau mungkin kan ketika lu berpikir positif, ketemu di lingkungan yang positif, itu apalagi lu beruntung banget pasti. Dan percaya diri tuh biasanya nggak jauh dari yang namanya fisikal gitu, kayak fisik seseorang gitu. Ketika lu, salah satu contohnya misalkan ketika lu berpakaian dengan baik atau style sesuai gaya lu, yang dimana lu tuh nyaman sama pakaian itu, dan itu juga bisa menjadi salah satu cara buat lu lebih percaya diri lagi sama diri lu, lebih percaya diri tentang diri lu sendiri, lebih nyaman terhadap apa yang lu pakai, nggak terlalu mikirin pendapat orang lain. Dalam tanda kutip ya, lu masih wajar gitu, berpakaian yang wajar, berpakaian yang baik, sopan mungkin kan, kalau emang lu orangnya
sangat-sangat mengedepankan adat istiadat. Jadi begitu. Tadi gue juga sempat nyinggol soal belajar dari kesalahan atau belajar dari kritik dari orang lain, inputan, saran. Itu juga salah satu pupuk terbaik sebenarnya sih, walaupun emang kadang kurang enakin di kuping ya. Sebenarnya itu pupuk terbaik buat diri kita tuh untuk lebih yakin lagi gitu loh. Karena ketika lu belajar dari kesalahan, kritik atau inputan tuh lu jadi lebih yakin gitu kalau ternyata tuh tujuan kayak gue tuh banyak rintangannya di depan gitu, banyak masalah yang bakalan kita hadapi gitu kan. Dengan adanya hal itu kita jadi lebih percaya diri lagi, lebih yakin lagi terhadap diri kita sendiri kalau ini mah bisa gue atasin gitu, ibarat kata ini mah bisa lah, gampang lah. Dan ketika lu bisa, lu udah tahu, udah legowo akan hal-hal yang berbau rintangan, tantangan itu, dengan rasa yakin lu terhadap diri lu sendiri ya, ketika lu mendapatkan hasil, lu jadi lebih merendah menerima pujian itu. Kenapa? Karena lu udah tahu kalau emang ini tuh hasil usaha dari apa yang gue punya dan kesalahan yang gue buat gitu. Jadi nggak serta-merta kayak gue dong gini. Itu emang wajar sih untuk proud, untuk bangga sama diri sendiri. Tapi kan ketika lu udah merasa yakin sama apa yang lu punya, lu udah optimis, lu udah aware, lu udah peduli sama apapun yang lu miliki, ketika lu menerima pujian itu datang sebanyak apapun, ya lu tetap tenang gitu, nggak sewah banget lah gitu, nggak pamer-pamer banget lah bahasanya begitu. Dan yang terakhir tuh, ketika lu udah di circle yang tepat, di lingkungan yang tepat, dengan rasa percaya diri lu dan lingkungan lu sangat mensupport lu, itu bisa ngedongkrak rasa percaya diri lu banget sih. Karena ketika di sekeliling lu punya vibe yang baik, ya lu juga bakal ikut baik dong, mau gak mau ya. Lu juga ikut baik, lu juga ikut tenang, lu juga ikut berpikir positif seperti mereka gitu. Lu juga lebih terarah tujuan lu karena dapat masukan-masukan dari teman-teman lu. Dan lu jadi bisa lebih mengenal diri lu sendiri lebih baik lagi dengan adanya di lingkungan itu. Makanya kenapa gue bilang percaya diri itu penting, ya kalau kita langkah panjangnya lagi ke depan, ya ini ntar bakal jadi salah satu jalan buat lu untuk bertemu orang besar, bertemu PDKT-an mungkin kan, bertemu calon mertua mungkin, atau bisa juga, atau bertemu orang asing di luar sana yang mungkin saat itu lu butuh untuk ngobrol sama dia. Dengan lu yakin sama diri lu sendiri, lu pede sama diri lu sendiri, bisa tuh meminimalisir rasa takut lu. Karena menurut gue gak ada yang salah dengan diri sendiri. Lu percaya sama diri lu sendiri akan kelebihan lu, gak usah peduli sama orang lain. Lu peduli dulu sama apa yang lu punya, kelebihan dan kekurangan lu, dan cobalah berpikir secara baik bahwa segala sesuatu hal itu pasti gak selalu berjalan dengan baik. Karena kita hidup berbeda antara kita dengan orang lain. Dan ketika orang lain pun merasa kalau lu harusnya begini, balik lagi ke dalam diri lu, kalau lu punya gak kekuatan itu, lu punya gak kemampuan itu. Kalau memang misalkan punya,
ya lu silahkan dengarkan. Tapi jika tidak, ya ngapain? Lu hanya membuang tenaga lu, lu hanya buang waktu lu untuk hal-hal seperti itu. Ya walaupun susah, tapi belajarlah untuk mencoba sesuatu hal yang larinya tuh ke diri lu sendiri dulu, baru kita bicara orang lain gitu. Kita nggak perlu bicarakan ini ke orang lain soal kelemahan kelebihan lo, tapi lu bicara sama diri lu sendiri dulu, refleksi coba. Kalau tujuan gua memang seberarti itu, kalau memang tujuan gua sebesar itu, kalau emang tujuan gue sangat-sangat semulia itu, atau sebesar apapun itu tujuan lo atau cita-cita lo, yuk kita sama-sama coba buat yakinin diri kita sendiri kalau ya gue pasti bisa dengan kemampuan dan kelebihan yang gue punya. Ya gue yakin bisa. Ya, kita harus coba sama-sama yakin kalau ya gue pasti bisa kok, dengan kelebihan yang gue punya, dengan kapasitas yang gue punya, dengan teman-teman yang di sekeliling gue yang bisa mensupport gue dengan baik. Gue yakin lo bisa. Apalagi sekarang misalkan lo di posisi sekarang nih, misalkan lo lagi dapet job yang berat, tugas yang berat, atau dapet tantangan yang mungkin bebannya besar di depan lo, ya lo bercermin lagi, lo lihat diri lo, oh gue bisa kok, gue mampu, gue yakin, gue pede, gue bisa gitu. Ya insya Allah bisa gitu kan. Karena lu yakin gitu. Walaupun misalkan itu pun lu gagal, balik lagi, lu belajar dari kesalahan. Dengan lu belajar dari kesalahan, lu jadi lebih yakin kalau besok lu gak bakal begini lagi. Di saat ketemu hal yang salah serupa pun, ya gue gak bakal begini lagi. Gitu. Percayalah teman-teman, kalau misalkan kita, gue atau lu yang denger sekarang, lebih yakin sama apa yang kita punya, lebih yakin sama apa yang kita miliki, lebih yakin sama apa yang ada di luar sana memang tidak selalu berjalan dengan baik. Percayalah men, itu akan membuat tujuan lu jauh lebih realistis, jauh lebih menenangkan, dan jauh lebih enak ngejalaninnya walaupun prosesnya itu berat. Sekali lagi ya, ini tuh reminder untuk gue juga. Karena kenapa? Karena gue juga dalam fase menitih ke arah sana. Kita sama-sama belajar aja kalau ya emang segala sesuatunya tuh gak selalu berjalan dengan baik gitu kan. Maka dari itu gue belajar, dan gue supaya gak salah lagi. Itu kurang lebih percaya diri itu seperti itu. Jangan pernah takut buat menunjukkan kemampuan lo kalau emang itu waktunya. Dan jangan pernah minder jika lo punya kelemahan yang sangat-sangat banyak dan sangat-sangat membuat lo iri terhadap keberhasilan orang lain. Karena hal yang berbau iri atau hal yang berbau gue pengen seperti mereka, itu cuma menghambat tujuan lo. Karena tujuan itu adalah keinginan dari kita sendiri, dari hati, yang ditunjang oleh kemampuan, maksud gue kekuatan,
dan kekurangan kita yang masih bisa kita usahakan gimana kekurangannya itu untuk selalu ditambal. Gitu teman-teman listener. Gak ada salahnya untuk mencoba lebih yakin, gak ada salahnya mencoba untuk lebih percaya diri, gak ada salahnya mencoba untuk berpikir lebih optimis, gak ada salahnya untuk berpakaian yang nyaman sesuai gaya lu, gak ada salahnya untuk selalu belajar dari kesalahan, dari inputan kritik, dan tetap stay humble dalam menerima segala pujian. Supaya kita bisa menjadi pribadi yang percaya diri, tapi di ranah yang tepat, gitu. Bukan kepedean ya. Percaya diri tapi di ranah yang tepat, di arah yang baik. Ya paling gitu sih. Karena untuk diri sendiri tuh sebenarnya nggak banyak. Yang banyak itu trial and error-nya gitu. Yang banyak itu kita harus sering-sering nyoba, sering-sering bercermin, sering-sering refleksi. Gue tahu emang rada berat, tapi gue yakin kok berbanding lurus sama goals yang pengen lo capai. Dan gue harap kalian ataupun gue atau lu semua lah yang denger, gue harap lu bisa. Gue harap lu bisa lebih yakin sama tujuan yang udah lu tetapin untuk kehidupan lu ke depannya, untuk kehidupan orang-orang di samping lu, untuk kehidupan orang-orang yang lu sayangi, dan untuk diri lu sendiri. Tetap semangat, lebih yakin lah, lebih percaya diri lah untuk mengenal diri sendiri demi masa depan lu dan gue. Maksudnya lebih masa depan kita masing-masing. Dan gue harap kita semua bisa punya tujuan yang baik, yang semua orang bisa ngerasain manfaatnya. Paling sekian dulu kali dari gue, segitu dulu ya. Oke, sekian dari gue Akbar. Terima kasih teman-teman, para listener, pendengar setia cerita dari dalam yang udah mau dengerin, yang udah mau coba dengerin. Semoga ada manfaatnya. Sekian dari gue. Terima kasih. Podcast cerita dari dalam. Still a story. See you next time. Bye-bye.